kakak saya teh ngerokok kadinya teh ke depan mobil alungkeun ada kebun lah di situ alungkeun namanya si Pungut supir gua kan Pung lu jalan lagi ya siapa dia jalan lagi tutup termo peng hampang eta naon sih cowok bisa gitu tah nu mana teh tah sanes teh eta nu jatuh nu di Subang teh loba nanas kan nggak dipercaya salah dipercaya apa iya seperti itu gitu kan. Malam Jumat kemarin ada ini enggak lu? Ada kejadian enggak? Enggak, gue sih enggak malam Jumat. Kebenaran ini sih baru-baru ini deh, paling berapa hari yang lalu deh, minggu yang lalu ya. Oh, yang kita ada acara di sini tuh hari apa tuh? Hari Sabtu kan? Hari Sabtu ya. Gue balik dari sini, kan gue punya kandang. Sekarang lagi main ayam. Nah, Lu lagi usaha ayam nih sekarang nih. ya lagi dagang ayam, lagi dagang ayam. Untung lu nyebutin kandang ya lu, nggak lagi main ayam gitu kan. Kampus. Emang masih ini ya masih bagus tuh bisnis. Nah Maksudnya, katanya sih, kenapa nggak yang katanya kampus aja sekalian? itu dia tuh. Kalau gua kan banyak duda-duda nih udah gak punya bini nih. Iya. Lu sebelum potong tuh ayam sumbangin dulu sebenarnya waktu masih hidup. Baru Gini, gue kebetulan orang-orang udah pada di sana ya. Nah terus gue manggil orang gue tuh suruh ngambil barang nih, ayam udah jadi, udah kita proses, kita mau ngambil ke cold storage gitu kan. Gue panggil si mobil termo. Jadi posisinya tuh kandang di di sini bawah. kan lu agak enak, agak merinding lu nih. Ada ceritanya. Di bawah nih Nah. kandang. Jadi si mobil itu mesti turun dulu. Mobil termo gua kapasitas 2 ton. Nah, terus mundur di bawah nih. Pas beres maghrib. Yang biasanya tuh naik lancar-lancar aja gitu kan. Udah gelap. Terus 10 kali ada kali termo kagak naik-naik. Terus mundur lagi ada rumah gubuk di sini. Rumah gubuk. Memang dia rumahnya di situ gitu kan. Terus tiba-tiba mobil termo tuh kayak gimana gua belum tahu nih. Cold- Truk apa? Cold storage. Kayak Pertamina yang bawa bensin di 15 enggak kecil ya. Nah terus si bapak-bapak yang di rumah situ dia bilang, coba naik lagi bunyiin klakson 3 kali gitu. Kita kan ketawa-ketawa ngapain sih gitu kan. Anaknya naik ke atas. Jadi dia naik belok gitu tuh. Anaknya di atas ngapain gue bilang gitu kan. Nggak lama lagi gue nungguin nih. Ini semuanya udah ketar-ketir ya. Mundur lagi. Ini bawaan banyak. Udah sebagian Mobilnya diturunin. jelek kali. Iya lagi. Itu kan kita ke situ sering tau. Beres kali kredit. Tiba-tiba si ibunya ngomong, eta tah si Aki didinya cenah keur diuk. Ngaheureyan. Terus kumaha Bu? Si Aki naon? Gua kagak ngerti kan ya. Dia cenah si Aki eta ngomong cenah. Hayang bako tampang. Alas ya. Gua denger bako tampang, ingat kakek gua dulu kan, bako tampang kayak gimana kan, dia suka ini cangklong. Dah tuh. Gua bilang kakak gua, Ki. Dia ngerokok ke belakang mobil, buangin gitu aja. Terus udah, cobain dinaikin barang. Hampang lu naik ke atas. Kurang teh, iya bener apa? Gara-gara bako doang. Gara-gara bapak doang. Rapornya dikasih ke si nenek itu. Enggak, dibuang aja. Oh, dibuang. Diisep, rokok biasa, diisep, dibuang di depan mobil situ. Gitu. Bari jeung di parancahan lah nya, cek orang Sunda mah gitu. Terus si ibuna bilang, Pak, eta teh di kandangnya, cenah. Engke lamun keur daramal tah produksi di dinya. Lamun aya nu buleud hideung atau nyerupain kucing naon gitu nya. Pokona hideung pisan tong diganggu nya. Naon eta teh Bu? Ah kitu we, cenah. Coba, menurut lu percaya nggak? Itu gue bilang karena dia orang lokal ya, orang daerah situ nggak dipercaya salah, dipercaya apa iya seperti itu gitu kan. Nah, kumaha tah? Kalau percaya mah percaya dan dunia jin mah memang adanya. Udah kudu percaya mun. Ari nu kitu jin lain. Ah. Itu
tarik kata gue mah jin. Kalau salah ya boleh komplain gitu kan, tapi menurut gue mah jin gitu, karena kan kalau orang mah katanya, kalau orang mah kalau udah meninggal mah kan nggak bisa turun lagi ke dunia, nggak bisa turun lagi ke ini gitu, kecuali yang memang diizinkan gitu sama Allah atau punya tingkatan tertentu ya, orang-orang terpilih yang masih boleh. Kalau yang lebihnya jin, menurut gua gitu, apapun bentuknya, karena dia kan bisa jadi apa aja dia mah. Nggak kan, ya. Kalau kita kan secara awam gitunya, apa itu nyingsieunan orang ngerek usaha didinya kan gitu baru berjalan nih gitu kan. Apa memang kurang izin meureun can salametan atau segala macam atau komisi gitu. Begitu. Tapi memang sih kita juga nggak ngelupain orang sekitar ya, beberapa yang di situ bahkan dia juga kita libatin gitu. Insya Allah Pak, cenah kiki, akhirnya dia cerita bahwa banyaklah kejadian di situ seperti temen anaknya mau ke situ disesatin lah dengan niat yang tidak baik kan gitu. Nah si Aki eta teh ya nongkrong di dinya gitu. Ya. Itu bener dong kejadian 10 kali bolak-balik coba. Begitu geus di parancahan saya juga ya minta gitunya berdoa mah ke Allah gitunya supaya lancar kumaha. Kakak saya teh ngarokok kadinya tak ke depan mobil alungkeun ada kebun lah di situ. Alungkeun. Namanya si Pungut supir gua kan. Pung, lu jalan lagi. Ya siapa? Dia jalan lagi tutup termo, hampang itu udah naon sih cowok bisa gitu tak? Ya itu mah biasanya kan ada yang jahil, ada yang mereka juga kan jin mah ada yang jahil, ada yang nggak jahat, ada yang bodoh amat gitu kan, sama aja kayak kita. Tapi jin juga ada yang rajin kayak OB gitu, nyapu, tunjukin ini dia kalau di rumah gue dia bukan dia mah bukan jin bungkel jin kalau nggak tapi gue pernah tuh punya kejadian ya di rumah gue lagi itu mau makan bareng sama Beni waktu belum gue punya anak. Terus ini gue duduk sebelah gue, tiba-tiba piring yang di meja makan gue tuh kan kaca, tiba-tiba muter kun, wer kan kalau piring muter di kaca itu kan suka bunyi kan, gitu. Tiba-tiba itu kejadiannya, gue kaget juga tuh sama bini gue lagi mau makan sampai gak jadi, udah gitu udah piringnya muter-muter gitu dia muter ke sini jalan jatuh dan gak pecah. Udah. Terus? Itu kejadian yang menurut gua nggak tahu itu jin atau yang lihat siapa lo doang apa ada? Bini gua sebelah. Itu sama tuh di tempat gua begitu, di rumah pernah. Gua ada punya kayu ya. Itu tahu nggak kalau ada souvenir dari Toraja. Kayu segede gini nih. Jadi dia ukiran gitu kan. Ukiran rumah Toraja. Itu udah lama di dinding di rumah gua tuh nempel. Sekarang masih ada. Gua masih sekolah waktu itu SMA kok nggak salah. Nggak ada angin, nggak ada apa gitu, namanya kayu ngegantung ku angin ge mau oya meureunnan gitu kan ya. Ini mah gini loh, teng gua stop gini, tak dia berhenti, cabut lagi, teng alas ya gimana gitu kayak remote meureun. Ibu gua nyampe bingung, itu gua kakak gua sama ibu gua kan, ih kurang geus angkat ayo Masih ada isinya kali ya? Nggak ngerti, itu dikasih kita oleh-oleh dari Toraja. Sekarang masih ada di rumah gua, aman-amannya sih, udah dinetralisir gitu kan istilahnya. Nah kayak gitu tuh. Ini kan seperti yang Iwe bilang tadi kan, bingung mesti bagaimana kita kalau ngadepin kayak gitu coba. Ya kalau Percaya terpercaya pan aya nu kitu. Nggak tahu, tapi kalau aku sih balik lagi, percaya jin ada ya pasti, karena kan di surat Anas kayak ayahnya Nu mana teh tan? Surat Anas teh? Eta nu jatuh nu di Subang teh loba nanas Kan yang kan ada yang nanas eta mah maksudnya Anu kumaha dibacakeun atuh teh. kira ustaz Ih sekalian pokoknya gitu Ini kumaha Innal jinati wa maksudnya jin auzubillahi binas kare wa sosial panas gitu. panas itu. Panas. Nah,
Nah itu kan disebut di situ dia ada gitu loh ya. Jadi gua pokoknya sepengetahuan aku aja ya, dia ada dan kita percaya dia ada. Bentuknya berupa Sama dia. berupa. Ya kan kalau setahu gua kan jin kan juga sama, ada yang sakti, ada yang kagak Nah, sakti. maksudnya ada enggak tadi di ada jin berbentuk warga jin dan berbentuk jin bentuk manusia juga ada, Pan. Weh, kenapa jin Jin setan berbentuk aja ada manusia. suka gua ya? Ini yang berbentuk manusianya ini maksudnya. penjelmaannya nih. Iya kan minal jin nanti wan. Coba tapi kalau lu waktu itu ada di posisi lu gimana tuh tindakan lu? kalau kayak gitu Tiba-tiba ngeliat piring muter gitu. ya kalau sendirian gua kabur. Kalau rame-rame sih kagak kayak lu. Itu kan memang konotasi kalau melihat ada jin itu kayak ada sosok sesuatu yang serem atau menakutkan gitu. Kalau nggak lihat wujudnya mungkin nggak takut. Aku yang mau meja goyang, tapi kalau dilihatin wujudnya yang serem yang berantakan atau matanya keluar begitu pasti kan nggak tahu gue. Tapi minimal merinding ya, We. Itu Gua lah. terdiam aja. Agak 5 menit kali gua mau bini Terus gua, iya. saat itu yang lu lakuin apa? Ya gua cuma diam aja. Lu ngapa lu asam Bacaan, sekali? Sugan. Enggak, Nggak tahu apa bacaan lu. enggak tahu gua. Emang ada bacaan pengusir jin? Iya. Naon? Ada. Allahumma barik lana fima razaqtana tidak ada dana. Kabur pasti kan dia bisa makan. Iya kan di dahar kan udah Piring. Piring. Ya, sesuai. Ya kalau ngalamin kayak gitu ya, kalau kita yang awam ya cuman paling subhanallah, naon gitu ya. Naon deui atuh. Ngepukuma meureunnan ayat kursi meureunannya. Paling ya itu salah satu bentuk keajaiban aja, tapi kan tadi balik lagi saya tahu ampun jin mah sama kayak orang, ada yang sakti, ada nggak, mereka ada yang bisa memperlihatkan diri ke kita, ada yang nggak bisa juga, sama kayak kita juga ada yang bisa ngeliat, ada yang nggak bisa ngeliat gitu loh yang aku tahu begitu kan, ada tingkatan-tingkatan juga. Ada yang bisa dirasakan, ada yang enggak gitunya. Lu termasuk yang bisa lihat nggak? Agak, gua hanya bisa merasa, Nah, itu. gua Lu? bisa merasa tapi Bisa, tidak bisa gua melihat. Bisa lihat wujudnya Enggak. Kalau ngerasain, iya. Ada teman-teman kita Beberapa teman-teman kali yang bisa lah. melihat Gowe. Gua sih sampai dari gua lahir sampai Pasti sekarang. lu bisa belum. lu bisa Maksudnya lihat. ngerasa itu gini loh. Ngerasain Kalau nggak gua bisa. masuk ke satu Tapi kalau ruangan lihat ke yang keanehan asing, seperti itu terjadi. ada yang nggak enak aja gitu. Iya, Oh, merasa gitu. merinding gitu. Iya. Biasanya Gua nggak yakin sih Iwe nggak bisa lihat. Lu mah tinggal ngaca doang, we. Susah mas itu. Itu aja. Itu wujudnya ngaca. Itu doang lu mah. Nah, gua kalau soal-soalnya itu gua punya teman ya, gua punya teman Si Beng Beng tuh bisa tuh si Beng Beng tuh. Beng bisa. Enggak, dia merasa juga. Merasa, Sama gua. merasa. Dia tahu di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tapi dia tidak melihat. Nah, gua ada temen nih jago tarot ya. Nah, udah sekian lama dia belajar, gua baru ketemu lagi sama dia. Nah, dia bukain deh tuh main kartu tarot. Dia bacain gua. Ini kan apa gitu kan? Dia bacain, dia bilang, lu nanti akan kerja di daerah pantai, lu akan berhubungan dengan besi. Dia bilang begitu. Kata gua, kagak mungkin. Gua ke Kute aja lihat yang pada pakai bikini, keren-keren, cantik-cantik. Gua gak kuat. Nggak kuat iman. Bukan gak kuat iman. Gua gak kuat hawa laut. Badan gua dulu alergi loh kena laut gitu ya, gatel gitu. Gak mungkin gua kerja di pinggir laut. Kenapa? Ya di tempat yang bagus aja, di pantai Kute aja, dengan melihat pemandangan cewek-cewek pakai begini, gua pengen pulang cuma 3 hari 4 hari udah pengen pulang karena gatel. Pengen pulang apa pengen ngamar? Karena gatel itu. Nggak tahan ya itu nih gatel ya. Kan lu kan nggak jauh dari itu. Itu sebelah mana? Itu dia. Ya gua malu, kita malu. Apa ya lu jujur aja. Pengen pulang kemana? Hotel? Ya benar gatel Di deh. bawah hujan. Iya gatel pokoknya itu ya. Terus dia, dan itu nggak lama terjadi. Gue bener-bener kerja di pinggir pantai, gue jualan motor dan gue jualan traktor. Setelah sekian lama baru itu ya walau-alam. Kalau gue ya walau-alam apakah itu kan yang itu kan kita percayanya sama Allah ya, tapi kan itu sesuatu yang unik. Yang lebih gila lagi ada waktu nggak habis gue ngobrol, datang adik gue si Denny itu temannya Pak Erik. Nah dia tuh datang, buka tuh kartu tuh, dia bilang, apa pertanyaan lo?
ke adik gua. Gue inget tuh malam Jumat sampai sekarang gue inget. Sekarang yang main tarot lu nih. Teman gua Oh. namanya kalau satu saat Yuda lihat, sorry Yud ya gue ngomongin lu tapi nggak ini kan nggak yang jelek gitu ya. Hebatnya lu justru ini yang gue omongin. Yuda mana? Tidak mau ngomongin. Dia Yuda soalnya. Ada dibantu teman gua si Yuda. Nah, Cimahi ya? orang Sidomukti dekat Taman Maka Pahlawan. Udah sebelumnya Ben. Cikutra bener. Yuda kita. Nah, pas dia buka Ada nih kabar. kartu dia buka kartu. Adek gua nanya, cewek gua anak keberapa? Tadi dia gitu, dites gitu. Dia buka tuh. Cewek lu anak ke 4 dari 5 bersaudara. Lu langsung jawab itu nggak pakai lihat kartu nggak? Iya dia buka, dia kan ada anak Buka adik gua kartu. dikasih kartu kocok, ya. Lu bertanya apa? Udah bertanya kocok kartunya. Kartu itu kayak kartu remi. Kartu tuh yang dikocok kok. Kartu Yang dikocok kartu. 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 Dia nggak fokus soalnya gitu. Dia mah orang yang terlalu lugu, lu jangan ajakin ngomongin giring-giring. Nggak sampai ke sana pikirannya. Nyampe. Gua makan soleh orang. Soleh, polos, soleh, baik. Yang menurut orang-orang bukan menurut gua soleh, gua baik menurut orang-orang. Menurut gua. Dia mah nakalnya sendiri di kamar. Nah, udah gitu ya dia lihat nih. Dia bilang anak ke berapa tadi? Anak ke Empat. 4 dari 5 bersaudara. Adik gua ketawa dong. Oh, kok tahu belajar jauh lama-lama lu katanya nggak bisa kan gitu. Bener. Coba lu kocok lagi, lu ambil lagi kartu dari yang tumpukan itu. Bener, dia anak ke-4 dari 5 bersaudara. Gua udah pacaran berapa tahun sama dia, kata adik gua. Dia anak ketiga dari 4 bersaudara. Tapi dia udah nikah belum waktu itu? Belum, dia masih Oh. pacaran. Oh, oke. Dia masih pacaran. Iya. Nah, udah gitu, dia ingat tuh jam 12 malam tiba-tiba ini. Wallahu alam anjing tuh, gitu, 12 malam tuh. Melonglong ya? Ngegonggong gitu. Melonglong. Kayak melonglong kayak Oh, kayak serigala. Melonglong itu bukan menggonggong. Adik gua Ya. bertahan. Dia sama gogong kan. Adik gua bertahan nih. Bertahan anak keempat, dia bertahan adik gua bertahan anak ketiga dari 4 bersaudara, dia bertahan anak keempat dari 5 bersaudara. Udah berhenti aja tuh gua. Ya udah tidur udah sampai jam 2 malam gitu kan. Udah besoknya adik gua penasaran dong, datang dia ke rumah saudaranya, ke rumah pacarnya. Nanya. Enggak, gua mau nanya nih, tadi malam mau ngobrol sama kakak gua gini-gini sama teman kakak gua katanya gini-gini. Anak pacarnya bilang, ini juga nggak tahu. Yang aku tahu mah aku 4 saudara, aku anak ketiga. Coba tanya ibu lu, ngapain? Pokoknya lo iseng tanya tuh. Nanya tuh dia tuh, ceweknya adek gua nanya ke ibunya, mama pernah keguguran nggak? Karena teman gua ngomong, gua nggak ngebaca yang hidup, yang mati gua baca katanya gitu. Teman gua bilang gitu. Tarot itu ilmu kemampuan gua, sorry kata dia, bukan cuma yang hidup, yang mati juga gua baca. Kata dia gitu. Ini kemungkinan besar dia punya kakak, tapi berguguran gitu. Masalah sama adik gua besoknya dia pergi ke rumah pacarnya tuh nanya ke ibunya, mau nanya apa? Enggak, ini tuh Demi nanya gini apa? Mama pernah keguguran enggak? Apain kamu nanya gitu? Ya nggak tahu, sudah dia nanya gitu. Iya benar, mau pernah keguguran dia sebelum kamu. Kaget nggak tuh? Mau ngomong apa tuh? Kurang jadi orang merinding. Merinding gue juga. Nah temen gue masih hidup sekarang, kalau mau gue panggil itu gue panggil gitu. Begitu terakhir kurang jadi orang merinding. Ya, dan itu gue luar biasa itu buat gue. Dia bisa seperti itu gitu kayak. Karena dia bilang jelas ini si pacar lu pernah keguguran mbak ibunya sebelum lahirin lu, sebelum lahir cewek lu. Dan dia tanya tuh bener, ibunya pun nggak pernah cerita ke anak-anaknya. Nah, lu mau bilang apa itu? Ilmu apa tuh? Mau dibilang lu apa? Iya. Jin, mau apa dibantu jin atau kemampuan khusus atau apapun? Nggak tahu. Cerita kayak gini mas seru ya, nggak ada habis-habisnya. Habisnya.
Ya. Kayaknya bakal kita lanjut lagi nih. Dia belum beres ceritanya. Beres, masih panjang lagi. Makin dulu. Nah, Closing tuh. lanjut lagi.